Selamat siang pemirsa, kita ketemu lagi di Hidup Sehat. Dan tadi kalau Anda lihat ya, itu para artis-artis itu kenalan saya semuanya. Saya kalau misalnya ketemu sama mereka tuh udah kayak teman banget gitu, gini banget ya pokoknya ya sama mereka ya. Nah, seperti kita tadi lihat juga artis ternyata pernah juga mengalami yang namanya luka bakar gitu kan ya. Nah, Sila, Dokter Sila ya sekarang ya bilangnya ya. Kan saya pinter ya Oh soalnya iya betul. Nah, ini mungkin pemirsa nih pada pengen tahu nih gimana sih caranya kalau misalnya pemirsa nih kena luka bakar di rumah. Dan apalagi sekarang kita udah mulai WFH lagi ya. Mungkin pemirsa nih jadinya banyak kegiatan-kegiatan aktivitas yang biasanya kita kerjakan di luar, tapi sekarang ini kita biasa untuk melakukan di rumah. Contohnya adalah memasak. Nah bener, itu bener banget. Itu kadang-kadang tuh istriku tuh ya kalau lagi masak tuh kena yang namanya apa, cipratan-cipratan minyak gitu kan ya. Kena air panas gitu. Nah itu gimana cara dok, pertolongan pertamanya gitu loh dok? Pertolongan pertama, nah ini dia masyarakat nih wajib banget untuk mengetahui derajat-derajat luka bakar sebelum mereka bisa menentukan luka bakar ini tuh bisa ditata laksanakan sendiri di rumah atau mereka harus ditata laksanakan dibawa ke rumah sakit. Itu pakai ada derajat-derajat segala? Ada derajat-derajatnya, jadi ada derajat 1, derajat 2A, oh kirain panasnya 90 derajat bukan. Jadi pokoknya kalau panas ya udah pasti bisa menyebabkan luka bakar gitu kan ya. Jadi ada luka bakar yang dari listrik, ada juga luka bakar yang dari air. Ini contohnya yang pengen kita peragakan adalah luka bakar yang dari minyak ya Kak Bekti. Dari minyak ya, oke. Nah ini misalnya nih tangannya Kak Bekti. Aduh dok, ini kena bakar, ini kena minyak dok. Tolong dok. Ini biasanya kalau misalnya luka bakar yang derajat 1, ini yang bisa ditata laksanakan sendiri di rumah itu pastinya kalau misalnya kita lihat dari persentasenya ini biasanya di bawah 5% kalau misalnya di tangan. Jadi 5%. ada rule of 9. Jadi rule of 9 ini kayak tangan ini adalah 9%. Terus udah gitu kalau satu ini 9%. Terus dada 9%, perut 9%, kaki 9% masing-masing. Jadi ini kalau misalnya ditotalkan 9% ini dan 1% di daerah genital itu totalnya jadinya 100%. Nah, pokoknya kalau misalnya udah di atas 15% itu wajib untuk langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak boleh ditata laksanakan di rumah. Nah, kalau kayak cuman kecil doang gitu dok, ya berarti 9% ya. Di tangan aja nih gitu kena luka bakarnya. Misalnya sedikit aja nih di tangan ya. Ini kita sebenarnya ceritanya ini adalah air dari wastafel ya Kak Bekti ya. Ini pokoknya harus air mengalir. Dan harus air mengalir? Sebenarnya harusnya kalau bisa tuh NaCl. Cuma kan kalau di rumah kan mungkin nggak ada NaCl, jadi kita pakai air mengalir aja. Di tempat lukanya persis. Kan banyak ceritanya. Ini supaya apa sih dok? Ini soalnya supaya untuk menghilangkan efek dari panasnya itu. Tapi kita nggak boleh pakai es Kak Bekti. Oh, es nggak boleh? Es nggak boleh. Jadi kan banyak yang suka pakai es atau pakai odol tuh supaya. Aku biasa pakai mentega gitu. Untuk mendapatkan sensasi dingin kan. Tapi kita takut justru malah infeksinya semakin parah kalau misalnya kayak gitu. Jadi pertama banget itu yang harus dilakukan adalah mengalirkan air yang mengalir di atas luka bakar tersebut. Iya betul, cukup lama. Berapa menit? Cukup lama Kak Bekti. Oh dilama-lamain? Bukan dilama-lamain, tapi memang agak lama. Wajibnya itu sekitar sampai 20 menit. Oh sampai 20 menit dan sampai mungkin merasa nyaman mungkin sampai dari merasa supaya nyaman. Nggak terasa si Pokoknya panasnya. minimal 20 menit. Ini namanya proses irigasi Kak Bekti. Proses irigasi? Apa jadi itu memang maksudnya? harus 20 menit. Ini seandainya misalnya memang sudah 20 menit ya ini ya Kak Bekti ya. Nah udah, terus udah gitu apa yang dirasain nih biasanya kita pemirsa mungkin ngerasa lebih nyaman. Yang tadinya itu rasanya perih mungkin rasa lebih nyaman. Nah kalau misalnya belum merasa lebih nyaman, ini boleh diulang lagi nih. Pokoknya diulang setiap 3 jam. Setiap 3 jam. Setiap 3 jam. Tapi untuk yang misalnya kita tahu memang dia kecil kan porsinya ini kecil gitu, jadi bisa ditata laksanakan sendiri di rumah. Tapi wajib kalau misalnya udah sampai yang ada namanya bula atau misalnya kayak benjolan melepuh gitu ya. Itu namanya bula? Namanya bula gitu. Nah ini itu harus ditata laksanakannya secara berbeda. Tapi tetap pertama harus diirigasi dulu. Setelah dikasih air lagi tetap seperti tadi. Tetap diirigasi dulu. Tapi kalau misalnya bulanya ini banyak dan memang sampai perih, sampai ada perdarahan, itu nanti kita tata laksananya beda lagi. Dan itu wajib dibawa ke rumah sakit. Ceritanya ini belum bulannya tuh belum nongol nih misalnya. Belum nongol, baru merah-merah aja gitu ya. Jadi tapi pasti ada rasa nyeri kan di situ kan. Nah, rasa nyerinya itu bisa ditata laksanakan dengan contohnya minum NSAID gitu. Jadi apa itu NSAID? NSAID itu non steroid anti inflammatory drug.
Artinya adalah obat-obatan non steroid yang bisa menghilangkan nyeri. Nah, ini misalnya dari dijual bebas gitu, Dok? Iya, dijual bebas. Apa Seperti itu, ibuprofen ataupun aspirin. Ini contohnya Kak Bekti minum 1 tablet ibuprofen. Itu biasanya mampu untuk menghilangkan rasa nyerinya. Lalu setelah itu lanjut lagi ke tangannya ya. Biasanya tangannya itu kalau misalnya sudah kita debridement namanya ya. Apa tuh? Setelah kita irigasi, kita debridement itu kita lakukan. Jadi namanya dipakai kasa halus. Terus kita tutup bagian lukanya. Pakai kasa halus ya? Pakai kasa. Kalau nggak punya kasa halus, pakai kain boleh, Dok? Dianjurkannya pakai kasa halus yang kasa steril, supaya tidak menyebabkan iritasi lebih lanjut. Oh gitu, jadi kalau nggak punya di rumah itu apa, Dok, pakainya? Berarti harus cari di luar dulu berarti gitu ya? Kan masih ada waktu untuk diirigasi. Makanya irigasi itu jadi paling tidak kita juga harus siapin di rumah kali ya. Untuk ini hal-hal basic lah ya, gitu kan. Nih misalnya P3K P3K betul. Nah terus nanti kalau ada plester, ini tinggal di plester aja bagian ini sininya. plester aja gitu. Nggak dikasih obat-obatan apa gitu? Nah sebenarnya ini bisa dikasih obat-obatan nih ya. Misalnya udah ada waktu untuk beli obat. Karena jarang yang udah ada sedia misalnya salep untuk luka bakar ataupun salep antibiotik gitu. Jadi itu bisa dipakai. Biasanya dia dijual bebas. Dijual bebas. Seperti ini. Jadi sudah ditutup supaya nggak kotor ya Kak Bekti ya. Terus tergantung dari apa yang dirasakan aja. Misalnya nih kita ambil contoh yang sudah ada bulanya ya. Tadi kan ini kan yang masih derajat 1 yang memang belum ada bula. Ini derajat 2A ya, dan udah ada bulanya gitu. Tapi sudah masih ada kecil, melepuhnya gitu sudah ada melepuhnya. Nah kita masih tetap seperti awal, maaf ya Kak Bekti. Ini kita irigasi lagi dengan air mengalir selama 20 menit. Oke, udah ceritanya. Terus abis anggap itu? aja udah. Terus setelah itu kita lakukan yang namanya langsung harus kita kasih krim antibiotik. Karena kasih krim antibiotik tuh di atasnya, bulat tersebut. Di atasnya bulat tersebut, baru kita tutup lagi dengan ini. Nah, seperti itu. Jadi ini sebelum kita ke dokter nih ya, ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan ingat, kalau misalnya sudah lebih dari 15%, ini wajib untuk segera diatasi ke dokter. Tapi kalau misalnya kita lihat itu masih kecil-kecil, ya nggak apa-apa lah. Dan satu lagi nih Kak Bekti, kan biasanya kalau misalnya luka-luka gini, janganlah kita langsung beraktivitas. Cobalah untuk kita istirahat dulu gitu, dan istirahat dulu. Selain kita istirahat dulu nih, kita wajib banget untuk naruh si luka bakarnya ini di atas. Jadi di atas, jadi jangan di bawah jantung lokasinya, supaya tidak terjadi misalnya nih sampai kayak bulanya itu melepuh dan sampai jadi mengalir darah gitu kan. Ataupun kalau misalnya di kaki itu kecepatan di kaki, itu kakinya dikeatasin juga dong? Sama, kakinya harus dikeatasin. Jadi misalnya kita tiduran di bawah. Kalau di perut ya susah. Tapi kan perutnya udah di atas ini. Oh iya bener. Waduh. Dokter bercanda aja. Ya kurang lebih kayak gitu ya Kak Bekti ya. Gitu. Ya, jadi buat orang-orang di rumah ya, untuk masyarakat, pokoknya jangan panik karena memang luka bakar ringan itu bisa diatasi sendiri. Tapi tadi seperti yang sudah Kak Bekti mention juga, banyak yang dikasih mentega, banyak yang dikasih odol. Nah ini jangan ya, ini haram ya. Ya, baik. Jadi yang kasih mentega itu hanya roti ya. Betul. Kulit jangan. Bukan tangan. Kasih odol untuk gigi, bukan untuk kulit. Betul. Karena mungkin orang ngelihatnya odol itu kan dingin kali ya. Jadi untuk bisa menghilangkan rasa panasnya pakai si odol gitu mungkin ya. Nah, selain itu nih ngomongin soal luka bakar, selain itu kita juga ingin ngebahas soal pengobatan alternatif lainnya. Tapi aku ngomong-ngomong pengen kasih tahu nih, ternyata nih dokter Sheila pinter banget ya. Oh, terima kasih. Double degree sih soalnya ya. Double degree dong, aku dapat dari UI, terus juga dari Bachelor Medical Science dari Melbourne dong, Kak Bekti. Pantesan, gak cuma ngomong-ngomong gitu doang, nanya-nanya doang. Ternyata bisa juga belum dikasih kesempatan aja selama ini. Baiklah kalau begitu, pemirsa, sebentar lagi kita akan membahas seputar herbal, pengobatan herbal ya. Nah, semua macam pengobatan herbal akan kita bahas bersama-sama di sini ya. Dan kita juga konsultasi bersama juga. Anda juga bisa nelfon juga nanti ya. Baik, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat.